Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Sehat. Utang lunas ya? Apa makin nambah nih 2013? Enggak ya? Udah lunas ya? Insya Allah, malah udah siap-siap umroh dong. Ya kan? Siap-siap umroh insya Allah. Nah kalau mau umroh terus selamatan, ya kan? Kalau mau umroh kita bikin walimatul safar. Terus kalau mau kawinan kita bikin walimatul ares. Apalagi kalau mau khitanan kita bikin walimatul khitan. Nah itu semua budaya. Itu semua budaya. Dimasukin Islam. Jadi daripada cuma ngumpul-ngumpul ngopi-ngopi doang, ya ada zikirnya, ada ngaji Qur'annya. Jadi ada budaya, ada Islam, ya. Lalu kemudian Islam mengakomodir budaya. Budaya juga kemudian mengakomodir Islam. Cantik jalannya bareng, set itu. Ya, yang penting jangan kemudian budaya menyalahi Islam. Kalau Islam menyalahi budaya, it's fine, okay. Misalkan apa kita nanam pala kebo. Nah, itu budaya mungkin di satu daerah atau mencain kendi. Mungkin budaya, tapi Islam tidak mentolerir gitu kan. Nah, budaya sama Islam harus jadi saling satu. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Dan? Alhamdulillah. Pak Ustadz sehat? Wah, alhamdulillah. Subhanallah dah. Bagus banget tuh tadi tentang apa Pak Ustadz? Budaya, Islam budaya. Iya. Kebudayaan kita salah satunya adalah menghormati orang yang lebih tua. Nah, itu juga kebudayaan, betul. Ibu-ibu sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah. Kalau mau tidur jangan lupa baca Al-Mulk. Jangan lupa tuh, karena nggak ada yang tahu kapan dia meninggal. Ya. Nah, yang begitu tuh dibudayain. Jadiin kebiasaan gitu, Pak Ustadz. Kebiasaan, betul. Nah, Pak Ustadz, ada yang pengen nanya Pak Ustadz. Siapa? Nah, tapi nggak di sini nih. Oh, TV. Iya. Oh iya. Assalamualaikum, Ji. Ini dia. Assalamualaikum Ustadz. Saya Suwaidi Haya, Wali Kota Lusmawe, Aceh. Ini mau menanyakan pendapat Ustadz tentang kebijakan saya. Dalam kebijakan saya adalah membuat, yang pertama kita membuat himbauan dan anjuran sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Lusmawe khususnya, mungkin di luar Lusmawe, Aceh Utara dan Aceh sebagainya, membuat satu kebijakan yang bahwa para wanita tidak boleh lagi berboncengan, yang duduk di belakang adalah mengkangkang, tetapi harus duduk nyamping, melihat dari segi kesopanan dan menjaga marwah dan martabat seorang perempuan tidak sama dengan laki-laki, dengan kaum laki-laki, harus ada perbedaan gitu. Menurut pendapat Ustadz itu bagaimana? Karena banyak kontroversi sudah kita lihat di media-media, ada yang setuju, ada yang tidak. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya, Den ya, dan Pak Wali pengen ngomong seperti ini sebagai seorang pemimpin, kalau sudah melahirkan satu kebijakan, atau apalagi ini judulnya himbauan kan, ya udah go aja, jalan aja. Kita lihat kan, kita lihat mungkin 6 bulan, 1 tahun, seperti apa dan bagaimana. Nanti kita tentu ada evaluasi. Kalau masalah pro kontra mah jangankan soal itulah ya, soal yang bener-bener baik banget aja. Itu pasti juga selalu tetap ada pro kontra. Itu aja paling. Iya. Nah, itu dia tadi ya Pak Ustadz ya. Nah, sekarang kita akan undang nih Bu-ibu. Seperti biasa di Chatting dengan IAM kita punya tamu-tamu. Tamu kita yang pertama ini seorang penyanyi, artis juga ya. Kita undang, ini dia Dewi Sandra. Tepuk tangan buat Dewi Sandra. Silakan duduk. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bule masuk Antv. Aduh, pangling ya Bu ya. Udah cantik ya? Tambah cantik. Alhamdulillah. Apa kabar Dew? Alhamdulillah baik. Pengen tahu dong. Kita ngelihat ya ibu-ibu semua juga pemirsa di rumah. Nah, Dewi Sandra merubah penampilan. Nah, ada cerita di balik itu nggak? Terus kenapa sih?
Saya rasa hidup itu semuanya proses ya. Perjalanan masing-masing orang itu tentunya punya cerita tersendiri dan mungkin saya ceritanya adalah seorang penyanyi yang notabene penampilannya rock mini, celana pendek, jingkrak-jingkrak, ya kan, joget-joget gitu. Itu adalah perjalanan. Masih asli tuh gini. Itu adalah perjalanan saya proses. yang nggak bisa saya lupakan juga. Yeah. Karena tanpa itu mungkin saya nggak ada di sini hari ini. Tapi hari demi hari saya terus mencari dan banyak bertanya, banyak bergaul sama orang-orang. Wawasan saya yakin nggak sehebat ibu-ibu yang ada di sini, tapi saya bersyukur bahwa saya adalah diposisikan di lingkungan yang tepat gitu, dimana masukan-masukan yang dikasih selalu positif. Jadi bukan menghakimi, tapi aku selalu tanya sama orang, aduh, kok rasanya nggak bener ya, kok hati saya nggak bahagia ya, kenapa ya? Padahal rezeki luar biasa banget Bu, kalau mau ngomongin rezeki nggak ada habisnya deh. Sekali show langsung jebret. Iya kan? Manggungnya udah bukan nyanyi Bu, udah lumping. Nah, taruh kita tahan dulu. Ada proses pencarian pasti ada yang ditemukan. Apa yang ditemukan sama Dewi Sandra sehingga akhirnya semuanya berubah. Tetap bareng kita di chatting dengan dia. Alhamdulillah tadi sempat kita tahan sebentar karena banyak sekali yang disyukuri sama Dewi Sandra. Kalau soal rezeki katanya ceder. Jebret. Jebret, asik. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Alhamdulillah. Sempat nanya-nanya tadi, terus apa yang didapat? Akhirnya kok ternyata dengan jebret itu saya nggak bahagia-bahagia juga ya. Maksudnya bahagia lahir dan batin gitu. Saya punya masalah pribadi nggak dulu-dulu. Kok kayaknya saya udah berusaha sebaik mungkin tapi kok masih salah aja. Apa nih? Apa? Akhirnya pencarian diri dan saya menemukan ayat bahwa memang seorang wanita muslim harus menutup dirinya, auratnya. Dan itu saya terpukul. Iya ya, saya wanita muslim gitu, ngaku kemana-mana muslim gitu. Makanya kadang-kadang orang kalau lihat saya casingnya, emang Dewi muslim gitu. Tapi saya capek juga kan ngejelasin. Oh iya, ini Mata adalah biru, hidung ini bangir, kulit bule. Oh banyak pertanyaan. Masa Oh sih iya, gitu kan? oh iya. Dewi, ya papa saya adalah orang Inggris, tulen, mata ijo. Hijau, waduh. Mata Bukan ijo. biru lagi nih. Iya, ngomongnya wes. Iya kan? Sama kayak papa saya orang Inggris. Alah. Dari namanya aja Rojali. Ya tapi bukan Papua bukan masalah siapa bapak saya atau saya keturunan apa, tapi saya ingin dilihat sebagai apa sama sang pencipta saya. Allah. Itu adalah perjalanan saya dan akhirnya ya Allah tolong tunjukkan jalan yang benar bagi saya. Saya nggak tahu kapan waktunya, meskipun niatnya udah ada, susah berubah dari rock mini ke tutup semua itu susah banget. Tapi saya percaya bahwa niat saya karena Allah semata-mata, ya mudah-mudahan akan dilancarkan. Amin. Ya Allah, ya mudah-mudahan ujiannya juga nggak ada deh, lempeng aja deh. Ya, insya Allah. Akhirnya tahun 2012, akhir tahun 2012 itu juga saya lagi kontrak sama salah satu produk kecantikan dan juga produk perawatan rambut. Berarti mau nggak mau saya juga kibas-kibas rambut kan. Itu nilai kontraknya cakep juga Bu. Saya nggak munafik, saya setiap lihat angkanya Jebret lagi tuh ya. bukan jebret lagi, jedor. Oh jedor. Kalau dijedor udah susah deh Bu. Kebanyakan itu. Terus gimana? Terus akhirnya saya bilang kalau kayak begini nggak ada habisnya. Oke. Nggak akan ada habisnya. Cakep nih. Subhanallah. Jadi akhir tahun 2012 memang kontraknya selesai, meskipun mau diperpanjang,
Saya bilang terima kasih ya Allah atas semua rezeki yang diberi, tapi saya pengen rezeki yang lebih luar biasa daripada jedar dan jeder itu. Saya pengen masuk surga. Allah. Itu aja. Ustadz ada komentar Hari ceritanya luar gini, biasa. hari gini orang bisa kemudian membandingkan surga dengan dunia, lalu dunia merasa nggak perlu, merasa nggak tapi gimana, subhanallah. Mudah-mudahan Allah kasih surga dunia juga ya. Amin, amin, amin. Iya sih, akhirnya mendingan duit banyak tapi seneng ya kan. Bener. Ya iya Pak Ustadz. Dengan duit banyak tapi seneng kayak gila. Itu mah di mana tapi? Nah, sekarang kita mengundang Pak Ustadz. Ini juga bintang tamu kita yang kedua. Seorang wanita pernah menjadi menteri. Kita undang Ibu Hovifah Indar Parawangsa. Allah. Aktif, mandiri, smart, pinter, dan seorang ibu. Seorang istri juga. Mohon doanya. Silakan. Silakan duduk Ibu. Aduh. Ih, boleh kita berikan tepuk tangan lagi Bu. Hijau putih, merah Apa putih. kabar Ibu Hovifah? Alhamdulillah. Sekarang Mudah-mudahan apa semuanya kegiatannya baik. Ibu? Ya, kita melayani umat aja. Heeh. Mudah-mudahan ada manfaat lah yang bisa kita teteskan ya untuk kehidupan kebaikan kita semua. Amin. Nah, Ibu Hovifah ini kan emang senang berorganisasi Pak Ustadz. Bahkan waktu kelas 3 SD udah ngumpul menjadi bendahara. Iya, ya betul Bu ya. Di apa gitu Bu? Kampung saya sampai sekarang di Jemur Wonosari, Ustadz. Jadi memang komunitasnya itu menurut saya mungkin agak sedikit well organized gitu. Iya. Anak-anak itu ada ya perkumpulan Barzanji sendiri khusus anak-anak. Nanti remaja sendiri, ibu-ibu sendiri. Kalau ibu-ibu sih paling rajin ya. Hari ini apa tahlilan, besok apa Barzanji, besok apa manakiban, besok apa sinetron. Ya, sekarang udah lagi bisa apa? Oh, chatting bersama Ustadz Yusuf Mansur. Jadi, tiap malam hampir selalu. Nah, saya pada komunitas anak-anak. Jadi komunitas anak-anak, ya waktu itu saya kelas 3 SD ya sudah jadi bendahara lah di situ. Karena yang mimpin komunitas anak-anak juga anak-anak semua. Ya. Cita-citanya juga waktu itu sempat pengen jadi penyiar ya. Karena ngefans banget sama penyiar di tahun 70-an Pak Ustadz. Ada namanya Ibu Tuti Aditama. Itu Ibu Hovifah nih ngefans Legendaris banget dari kecil. Jadi dulu kalau saya pulang sekolah di SD, Ustadz, seluruh keluarga saya itu SD lalu madrasah ibtidah seperti itu. Nanti kalau sambil main sore biasanya saya bawa termos tuh jualan es lilin tuh Ustadz. Sambil lobak sodor gitu. Sudah. Nanti waktu itu tidak ada TV swasta, belum ya. Jadi satu-satunya TVRI. Yeah. Jadi kita pun kalau nonton itu mesti ke kompleks dosen YIN Sunan Ampel Surabaya. Di kampung saya nggak ada yang punya TV. Hatta itu TV hitam putih itu nggak ada yang punya. 70. Nah, Wah, jadi mewah. kalau jam 9 malam itu ada Dunia Dalam Berita. Iya, benar. Perasaan saya itu subhanallah ini orang pinter sekali gitu. Dia bisa menceritakan apa saja yang terjadi di belahan dunia manapun. Kan nggak kayak sekarang kita pegang BB dan chatting bisa kemana-mana gitu. Tapi zaman itu saya merasakan ini Bu Tuti Aditama perempuan pintar sekali gitu. Seluruh Pengen jadi kejadian dia, ya? dunia itu beliau bisa berbagi pengetahuan informasi pada banyak orang. Bayangan saya alangkah misalnya ya suatu saat saya bisa mendesiminasikan lah semua informasi ilmu yang saya punya pada banyak orang. Sebenarnya konsep tabligh lah waktu itu. Penyampaian. Iya, penyampaian. Iya. Oke, akhirnya sekarang kesampaian Pak Ustadz bisa menyampaikan banyak hal pada umat. Kita masih akan ngobrol-ngobrol bareng sama Ibu Hovifah dan Dewi Sandra. Tetap bareng kita di chatting dengan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kita lanjutin lagi nih. Ibu Hovifah katanya sempat bercita-cita pengen jadi pembalap juga Pak Ustadz. Dan bocoran yang kita dapat waktu itu kalau bawa motor rebut Bu. Bener gak? Bener gak? Sebetulnya pertama ya itu yang ada, kedua efisiensi aja. Saya kan mobile gitu. Kalau pakai motor kan nggak ada macetnya. Kalau pakai mobil banyak macetnya. Tapi lebih karena nggak punya mobil. Ya, saya menikmati. Sesungguhnya kita bisa berekspresi tanpa mengganggu orang lain ya. Artinya yang ngebut-ngebut begitu tidak pada mensiksak jalan, tidak juga. Menurut saya tidak boleh kita kecil hati.
andai ternyata kemampuan orang tua kita hanya membelikan motor, ya sudah pakai motor itulah kita keliling gitu. Kalau Dan- Dewi Sandra, iya. cita-cita waktu kecil apa Dewi? Kebetulan cita-cita aku waktu kecil memang kalau nggak jadi penyanyi, dan alhamdulillah kesampaian jadi dokter. Tapi kalau dokter, gubrak. Pingsan duluan lihat darah ternyata. Oh, nggak bisa lihat Jadi darah. enggak. Iya, Jadi iya. penyanyi aja deh. Penyanyi aja. Pegang mic. Jedor lagi ya. Jeder lah ya, jeder aja. Milih yang jeder aja daripada gubrak. Oh iya, Mbak, itu kan di dunia misalkan dunia kecantikan, Iya. kan segmentasi perempuan berjilbab juga banyak sekali. Ya. Ada nggak nyium kemudian apa peluang-peluang di dunia kecantikan dari sisi bisnisnya misalkan, atau dari sisi menjadi iklan itu ya? Iya, iya. Tapi produk-produk yang buat muslimah sudah ada belum yang? Oh kalau sekarang kita ngomongin sekarang ya Pak Ustadz, banyak banget. Dan ini juga kita nggak boleh tutup mata bahwa wanita Islam juga dengan berkerudung itu bukan berarti nggak bisa kelihatan cantik. Justru cantiknya luar dalam, lebih mengerti sebenarnya cantik Islami itu seperti apa. Iya, iya. Ya percaya sih kalau Dewi Sandra ngomong percaya. Iya, iya. Percaya subhanallah. Ya perlu lah ya. Jadi the beauty of Islam itu muncul. Gitu. Ya, Karena kan tetap aja ada hal-hal bisnis. Saya yang- punya tuh obsesi tuh bikin Islam tuh bersih itu, Oh. teratur. ya. Nah, Ya. kalau berhubungan dengan tema kita nih, melestarikan kebudayaan Islam ya, tentang kebudayaan. Kalau menurut Ibu Khafifah, cara kita gimana sih dalam kehidupan sehari-hari untuk melestarikan kebudayaan Islam? Ya, pertama harus ditarik mungkin ya Islam sebagai ajaran dan Islam sebagai referensi perilaku umatnya. Jadi Islam as a teaching dan Islam as a movement. Itu saya rasa mesti ya ibu-ibu semua. Saya itu seringkali membuat perumpamaan mungkin agak jauh ya. Ini bainas sama wasumur gitu loh. Islam sebagai ajaran itu kayaknya Antara langit dan sumur. antara langit dan sumur begitu jauhnya gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak pada usia dini itu kan sudah diajak menghafal an-nadhafatu minal iman kata Ustaz Yusuf Mansur. Karena saya boleh menimpali mungkin yang dimaksud Ustaz Yusuf Mansur, barangkali saya pernah ke sana. Jadi ada sebuah Islamic Center di sebuah kota di Australia yang anaknya teman saya itu bilang begini, "Mam, itu kalau di sekolah saya toiletnya bersih. Kalau di mall toiletnya bersih. Kenapa ya, Mam? Di Islamic Center ini toiletnya kok smelly gitu, jadi beraroma." Herbal itu, herbal. Itu aromaterapi mungkin. Jadi ini Indikasi memusingkan. itulah yang sebetulnya agama yang mengajarkan al-nadhafatu minal iman. Nah, pada tataran seperti ini betapa jarak antara ajaran dan perilaku umatnya gitu. Itu dia tuh. Jadi ada orang tua ingin anaknya itu nanti santun gitu, maka anaknya diberi nama Abdul Halim. Nah, namanya Abdul Halim, Umar Warai. tapi ternyata dia perilakunya tidak sesantun seperti yang diharapkan Iya, oleh benar, orang benar. tuanya. Antara ajaran dengan perilaku umatnya ini masih jomplang. Nah, apa yang diinisiasi oleh Ustaz Yusuf Mansur seperti ini, barangkali ini bagian yang makin mendekatkan gitu. Amin. Banyak hal yang saya rasa kita memang harus makin berusaha mendekat-dekatkan gitu antara ajarannya dan kelakuan umatnya. Iya. Kalau ini bisa terus-menerus kita ingatkan, kita dekat-dekatkan kok. Insya Allah lah suatu saat itu akan mendekati apa yang Islam ajarkan dan apa yang umatnya melakukan. But that's the thing. Every problem has a solution. Buanglah Bolehnya sampah. keluar. Ya. Right. Lagi. Yeah, every problem has a solution. Yes, no smoking area. Every problem has a solution. Setiap Yeah. masalah punya solusinya. Bener, ada jalan keluar ya Pak Ustadz ya. Tapi jujur ya saya senang melihat Bu Khafifah, ngelihat Mbak Dewi, senang. Sepertinya mewakili citra Islam yang dari kecil saya tuh pengen. Islam tuh gagah, tapi Islam juga lembut. Islam tuh keras, tapi Islam tuh juga penyayang. Islam tuh tegas itu, tapi Islam juga nggak mencela-mencela. Islam tuh beauty itu, cantik, nggak ugly, nggak bad, good. Wah, ini
pinter, cerdas, Subhanallah. dan bener. Nah, ketika saya melihat Mbak Dewi gitu ya, seperti ada semangat gitu, ada semangat baru. Ini loh, yang mudah-mudahan Mbak Dewi lempeng, Amin, rezekinya amin. tambah jedar-jedor lagi. Udah bukan jeda-jeda, udah beleger-beledur ya. Oke, amin. Oke, Dan nanti saya mau ada pengumuman. Apa, Pak ya. Ustadz? Oke. Tapi ntar aja. Ntar aja. Setelah yang satu. Dan Ya, Pak dari Ustadz. tadi tuh sebenarnya tangan saya udah begini terus dari tadi. Memang pemirsa nggak ngeliat ada yang baru. Iya, mencilak-mencilak. Iya, tuh, jam Ustadz. tangan. Wah, itu gimana sekarang- maksudnya ada yang baru nih? Sekarang di website wisatahati.com. Wisatahati.com. Nah, Oke. di website yusufmansur.com. Sekarang ada yang namanya lelang. Lelang amal. Nah, jadi barang-barang saya, barang-barang selebritis lain, barang-barang ustadz-ustadz juga terkenal. Ini kita lelang. Programnya satu, kita punya program, Bu, Mbak, kita punya program nanti di tahun 2013 ini insya Allah akan ada program anak-anak masuk SD udah hafal 30 juz. Subhanallah. Jadi insya Allah tanggal 19 Januari ini kita akan ada daurah sampai tanggal ada training 19 Januari sampai 19 Februari 1 bulan langsung dari Mesir Mbak. Dia bekas Menteri Pendidikan Mesir. Jadi dia Menteri Pendidikan Mesir masih aktif, terus dia kemudian mundur di zaman Husni Mubarak. Kemudian dia pindah ke Madinah, dia bikin sekolah untuk anak-anak. Anak-anak itu pokoknya sebelum masuk SD dia sudah hafal 30 juz. Nah, kemudian dia buka di Perancis dan di Perancis juga ini persoalan karena kalau udah anak itu udah agak remaja, orang tuanya nggak bisa ngedikte dia. Mau kemana itu nggak tahu lah, itu peraturan mereka. Nah jadi ini luar biasa sekali. Nah untuk mendukung anak Indonesia sebelum masuk SD sudah 30 juz, nah, salah satu upaya pencarian dananya kita agak terhormat dikit, kita mau lelang amal. Lelang amal. Nanti barangkali Mbak Dewi punya sesuatu yang bisa dilelang buat apa fansnya gitu kan, Ibu Hovifah atau apa kan, nanti kita bisa sama-sama lelang di www.yusufmansur.com. Oke, kayak itu pengumumannya pemirsa. Siap. Wah, itu Bu, jangan lupa buka. Bisa nggak Bu? Buka website bisa Bu ya? www.yusufmansur.com. Bukan www.gombel.com. Oke, Ustaz. Kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrolnya. Nah, ini pengen tanya sama Ibu Hovifah lagi. Bu Hovifah katanya waktu itu selain seneng balap-balapan, juga seneng ini apa naik gunung. Ini pasti baca di Wikipedia, Ustaz. Karena kan saya bintang tamu yang datang, saya browsing, Ustaz. Seneng naik gunung bener tuh Bu ya? Ya, saya dari kelas 2 SMP, tiap 6 bulan sekali saya naik gunung. Dari mulai Gunung Kloto, Gunung Bato, Gunung Kelut, Gunung Arjuna sampai Semeru. Subhanallah, luar biasa. Saya rasa banyak hal yang kita bisa melakukan perenungan yang sangat mendalam kalau Dari kita naik naik gunung gunung. Kalau kita naik gunung, banyak hal yang kita mungkin tidak temukan di dalam komunitas masyarakat kampung. Yang saya tinggal di kampung, masyarakat kota, tapi kita bisa menemukan banyak hal kebesaran Allah itu kita temukan di gunung. Lalu kemudian bagaimana kemandirian itu ditantang betul, karena kalau di atas gunung jangan berharap Ibu kita minum lalu kemudian kita deket sumber air, itu nggak mudah cari sumber air. Jadi kalau kita kebetulan bangun tidur jauh dari sumber air, ya sudah kita minum itu dari tetesan embun yang ada di daun, sudah itu. Lalu bagaimana aneka ria anggrek, saya masih sering sekali ingin apa Kembali menikmati. kesana, lihat lagi. Boleh ya Den yuk bikin chatting IM edisi gunung gitu. Manjat, di Ustaz. gunung. Aneka ria Ikutan. anggrek. Ikutan ya, Ikutan. Tamu. Ya. Mbak Dewi, Ya. ngomong-ngomong dengan penampilan baru nih ya, ada nggak sih komunitas yang menjauh gitu? Mungkin komunitas yang agak shock ada, tapi kalau dibilang jauh karena Enggak ya? saya bawaannya ya udah santai aja. Kalau memang teman yang tulus kan pasti akan mendukung. Toh kita mau melakukan hal yang lebih baik, dia pasti akan menerima kita apa adanya. Apalagi kita mau buruk, teman yang baik adalah teman yang selalu support iya. gitu. Apalagi sekarang ini saya berusaha untuk menjadi
wanita yang lebih baik. Jadi semua teman-teman saya justru support. Support banget. Supportnya luar biasa sekali, termasuk dari ibu-ibu yang ada di sini. Saya senang sekali lihat supportnya terhadap saya, Pak Ustadz, Denny, teman-teman yang di situ. Saya juga lihat, oh ini kece nih cara pakai jilbabnya. Saya harus belajar juga. Iya. Seru. Oh, sempat ada yang shock tapi kaget. Oh iya. Mungkin teman-teman dekat yang juga penyanyi yang atau komunitas sama-sama, mereka yang shock. Hah? Kapan nih? How, when, how, what? Pokoknya segala macam pertanyaan itu keluar gitu. Makan apa gitu. Kok bisa gitu? Kok Yakin bisa? ya, gitu. Yakin beneran? Ya beneran insya Allah. Pokoknya bismillah, niat saya karena Allah, titik. Luar biasa. Kalau emak diapain dicium? Sayang bukan emak ya Pak Ustadz ya. Nggak sih kalau ngedengar siapa saja gitu. Saya Benar. pengen peluk aja bawaannya. Kalau ada orang bisa meminggirkan dunia untuk surga. Itu karena saya pernah ngalamin pertentangan batin itu. Ketika memilih. Memilih atau meninggalkan. Choose it or leave it. Itu Right. tapi ketika kemudian kita tinggal itu ternyata Allah kasih yang lebih di sana. Cuma memang untuk menuju pada yang lebih itu emang Masya Allah. Nggak gampang. Nggak gampang. Saya juga 3 hari itu, ini gimana diliatin orang, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang komentar mungkin kurang enak. Kok pakai jilbabnya begitu, kok masih begini, kok masih salah gitu. Tapi saya seperti anak kecil yang sedang belajar, jadi saya terima kritikan dan masukan dari yang mungkin pengalamannya jauh lebih lama daripada saya. Dan itulah proses hidup, selalu belajar kan. Yep. Tambah ngefans saya sama dia. Oke, kita masih punya satu segmen, tetap di chatting nih kan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya pengen deh Iya. dapat nasihat dari seorang Dewi Sandra kepada muslimah-muslimah yang masih ragu-ragu memakai jilbab gitu ya. Sok Mbak. Saya rasa nggak pantas sebenarnya Pak Ustadz. Cerita Tapi aja. dari pengalaman aku sendiri, Sedikit berbagi. kita nggak pernah tahu kalau kita nggak nyemplung. Kadang-kadang nyemplung kan anak kecil kalau mau belajar berenang, kalau nggak dicemplungin sama orang tuanya, Nggak berenang-berenang mungkin ya? dia nggak berenang-berenang gitu. Tapi setelah udah ngerasain, oh ternyata dengan berbagai gaya, bisa gaya kodok, bisa gaya macem-macem, kupu-kupu. Gaya batu, kelelep. Nggak apa-apa. Bener, proses. Meskipun kita gaya batu, tapi kita belajar. Oh ternyata seperti ini. Dan aku ngerasain bahwa oh ya kita harus coba, meskipun susah. Dan semuanya dikembalikan kepada diri kita sendiri, waktunya. Enggak. Siapa yang mau nentuin? Dewi umur 32 tahun. Iya kan? Pak Ustadz dan Bunda, siapa yang saya aja nggak nyangka kalau bisa saya pilih mungkin lebih muda lagi gitu. Di usia 32 baru pakai gitu ya. Tapi ternyata umur 32 tahun, alhamdulillah dicemplungin istilahnya. Diri saya sendiri yang mau cemplung dan belajar. Dan setelah dilewatin nggak sesusah yang dibayangkan, justru nikmat banget, saya bersyukur. Ada yang bilang Dewi panas nggak? Enggak. Dewi susah nggak? Enggak. Dewi kamu nggak mau pakai rok mini lagi? Enggak. Nih saya tambahin honor kamu, nggak mau. Gitu, saya mau masuk surga. Bisa kasih surga nggak? Saya balikin lagi. Nah tuh, para muslimah ya udah ada contoh nyata dari background yang justru lebih sulit daripada mungkin sebagian dari saudara. Saudara mungkin cuma punya problem teman sekantor, saudara mungkin cuma punya problem teman sekampus, teman se-RW mungkin gitu. Dewi kan teman se-Indonesia ya, tapi subhanallah dia bisa melewati. Tepuk tangan buat Dewi. Aduh, makasih. Masih belajar Pak Ustadz, masih belajar. Denny, Bunda masih belajar semuanya. Kan terakhir nih ya, Iya. menjelang kita doa. Kalimat singkat saja. Ada peperangan antara kelompok kecil orang dengan budaya. Jadi kayaknya sama budaya tuh sebel banget gitu. Artinya kontra terus. Nah bagaimana pesan Bunda terhadap?
Mungkin overall saya ingin pesan kepada kita semua, be yourself, do the best. Be yourself, do the best. Do the best ya. Jadi Ibu, dinamika di luar itu macam-macam gitu, yang narik kita ke kanan, yang narik ke kiri. Kalau kita bisa menjadi diri kita sendiri dan kita melakukan yang terbaik gitu, insya Allah kita akan pada jalur keselamatan. Fitini wa dunya wal akhirah. Be yourself, do the best. do the best. Do the best. Apa aja. Sip, sip. Tapi kalau saya sama Bu Ovi pengen ngomong beda. Coba Mbak Dewi yang ngomong. Ini lidahnya udah. Be yourself, do the best. Lagi. Be yourself and do the best. Saya update, Pak Ustadz. Ya. Coba ya. Jadilah diri sendiri, Iya. dan lakukan yang terbaik. Ya, itu. Sekarang kita akan baca doa bareng-bareng, Pak Siap. Ustadz. Bun, Persilakan. Mbak Dewi, setiap segmen akhir kita berdoa bareng. Tapi pemirsa yang berdoa sendiri-sendiri, jamaah di studio yang berdoa sendiri-sendiri, kita yang ngaminin dari sini. Baik pemirsa, kita berselawat dulu kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Kita beristighfar pemirsa. Astagfirullahaladzim. Silakan pemirsa berdoa apa yang menjadi keperluannya, kebutuhannya, hajatnya. Insyaallah saya mengaminkan dari sini bersama kawan-kawan semua. Silakan. Ya Allah yang Maha mendengar, nggak ada yang sulit bagimu ya Allah. Mengabulkan apa yang menjadi doa dari kawan-kawan pemirsa semua. Ada yang lagi butuh banget pekerjaan, dia udah susah kesana kemarin nyari pekerjaan mentok. Lalu dia melihat chatting IM ini, ada kesempatan buat dia berdoa yang diaminkan oleh seluruh penduduk tanah air Indonesia ini. Ya Allah, kabulkan doa, kasih dia pekerjaan yang bisa bikin dia tegak, mulia, terhormat di mata keluarganya, orang tuanya, istrinya, anak-anak. Ada yang butuh banget modal buat usahanya. Ada yang butuh banget sembuh, udah bosan sama penyakitnya. Ada yang bermasalah di kantong kemihnya, ada yang bersalah di ginjalnya, ada yang bermasalah di jantungnya, ada yang stroke, kanker, tumor, macam-macam penyakit. Ya Allah, Engkau aja yang punya obatnya, Engkau doangan yang punya obatnya. Kasih buat mereka yang minta sembuh, dan beri bonus yang sembuh itu kesembuhannya, mengantarkan dia pada orang bersyukur, mengantarnya pada surgamu. Ya Allah, ada yang minta pergi haji sebelum dia mati, sebelum dia meninggal, sebelum dia wafat, pengen lihat Mekah kayak apa, pengen injak kota Rasul Madinah seperti apa. Berikan kesempatan semua ya Allah yang meminta pengen pergi ke Baitullah, agar dia bisa pergi berangkat ke Baitullah. Ada yang hubungannya dengan suaminya, dengan istrinya, dengan orang tuanya, dengan anaknya pada rusak, pengen minta ya Allah dipersatukan kembali, diperbaiki kembali. Hanya Engkau yang bisa mempersatukan semuanya ya Allah. Satu cermin kaca yang pecah masih biasa kalau bersatu kembali, tapi buatmu ya Rabb, satu cermin kaca yang pecah, lalu pecahannya itu tersebar nggak tahu ada di mana. Engkau Allah Tuhan yang bisa menyatukan cermin itu menjadi cermin yang utuh. Maka persatukanlah lagi rumah tangga orang-orang yang saat ini lagi babak belur, lagi hancur-hancur. Ada yang minta ya Allah supaya punya jodoh, punya anak keturunan. Kasih dia ya Allah, kasih. Hadirkan anak keturunan di tengah keluarga mereka. Hadirkan jodoh buat dia yang soleh-soleh. Ada yang pengen banget rumah, udah bosan ngontrak. Ada yang lagi pengen punya mobil, pengen mobil yang bagus. Bagi dah, semuanya punya Engkau ya Allah. Dunia ini semua punya Engkau. Apa yang diminta oleh semua makhlukmu adalah milikmu. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika nabiyul masir. Ya Allah, tamu kami ini istimewa, Ibu Khafifah. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya disehatkan oleh-Mu ya Allah. Suaminya yang Kau berikan kesembuhan. Anak turunannya dan turunan saleh-saleh. Panjang-panjang umurnya, sehat-sehat badannya, banyak-banyak rezeki. Dan Mbak Dewi Sandra ya Allah, mudah-mudahan hidayah dari-Mu ya Allah yang Kau cabut kembali. Mudah-mudahan beliau menjadi warna baru dalam Islam. Lurus jalannya, banyak rezekinya, senang hidupnya, sama suaminya rukun, bahagia. Kalau dia masih pengen anak turunan, mudah-mudahan Kau bisa berikan lagi pada dia.
Ya Allah Rahman Rahim yang hadir di sini mudah-mudahan semuanya adalah ibu-ibu yang bisa berangkat ke Baitullah Rahman. Bisa pada lunas utang. Insya Allah mudah-mudahan bisa berbagi lebih banyak lagi. Bisa bersedekah lebih banyak lagi. Semua kru, kameramen, semua yang terlibat di acara ini mudah-mudahan dapat semua berkah dari acara ini. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, pemirsa, doa tadi menjadi penutup kita di acara Chatting dengan YM pada malam hari ini. Terima kasih telah bersama kami di Chatting dengan YM. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga buat semua jamaah yang udah hadir. Terima kasih Ibu Habibah. Terima kasih Dewi Sandra. Dani and friend, thank you. Saya Denny Cagur dan Pak Ustadz Yusuf Mansur mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.